Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq yuzirahu ala dinni kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang hamba hormati angku-angku nenek mama dan katang besar bertuah. Yang hamba hormati angku-angku imam khatib suluh bendang dalam negeri. Yang hamba hormati angku-angku para cerdik pandai, kurang dan arif bijaksana. Yang menghormati ibu-ibu kudokan duang limpapeh rumah nang gadang. Umumnya lah seluruh masyarakat Minang dimanapun berada dan dapat mendengarkan dan menyaksikan video pendek kita pada hari ini. Aku bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, kembali kita bertemu dengan tema pokok talipek di kambang, talamun di kakek. Maka pada saat ini kita akan coba membicarakan dengan tema atau subtema adat berseni syarak seni kita pula. Tema ini atau filsafah adat berseni syarak berseni kita bulah ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bagi masyarakat Minang dan malah orang luar Minangkabau. Itu sudah sangat hafal bahwa orang Minang itu punya filsafah adat berseni syarak. Namun mungkin masih ada atau mungkin masih tahu, belum ragu-ragu apa sebenarnya adat berseni syarak ini. Apa yang disandikan kepada syarak? Kalau syarak itu kan sudah jelas syar'i, kumpulan-kumpulan aturan adat, aturan syarak yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan adat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh nenek moyang. Jadi disebutkan dalam suatu mamang adat, pihak Bipudi Caniago cupak dijadikan sukatan. Syarak mengatur adat memakai wujud satu berlain jalan, atau tujuannya satu tapi cara berjalannya berbeda. Adat dan syarak berjalan pada rel masing-masing menuju titik yang sama. Sekarang apa itu adat yang kita sandikan kepada agama? Ada dua secara garis besar adat itu. Pertama yang disebut adat nan sabatang panjang atau adat nan salingka alam. Adat ini berlaku di seluruh Minangkabau. Hal tersebut adalah pertama sistem matrilineal atau hukum kekerabatan matrilineal. Yang kedua adalah sako dan pusako. Dan ketiga, sistem demokrasi masyarakat Minang. Yang keempat, budi adalah rohnya adat Minangkabau. Yang kelima adalah pepatah petitih yang merupakan sumber dari adat itu, atau boleh kita katakan ayat-ayat adat. Itulah yang akan kita bicarakan. Pertama,
Sistem matrilineal mungkin pada umumnya masyarakat Minang atau orang lain juga banyak yang tahu bahwa sistem matrilineal itu adalah garis keturunan diambil pada ibu. Masyarakat Minang mengambil garis keturunan menurut adat adalah dari ibu. Suku anak sama dengan suku ibu. Tapi suku ibu, suku anak tidak sama dengan suku ayahnya. Kedua, sistem sako dan pusako. Sako adalah gelar adat, gelar penghulu, pemangku adat, dan bagala datuk, atau imam, khatib, atau gala setingkat sultan. Itu gelar. Kemudian ada namanya pusako. Pusako adalah harta benda yang tidak bergerak. Sawah ladang banda buatan, banda baliku turun bukit, sawah berjanjang di nan lereng, ladang bertumpak di nan data, tamilang basi orang kutu, jauh dapat ditunjukkan dapat tidak boleh dijual digadaikan. Dijual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando. Keduanya ini ada kaitannya dengan sistem matrilineal. Orang yang dapat mengambil gelar secara turunan, orang yang mempunyai garis keturunan. Gelar datuk harus ada garis keturunan menurut sistem hukum kekerabatan matrilineal. Begitu juga pusako, harta benda diwariskan sesuai dengan garis keturunan, sistem matrilineal. Hukum matrilineal itu kita katakan diciptakan oleh nenek moyang, dan hukum-hukum yang lain yang nanti akan kita jelaskan. Nenek moyang kita tidak berpikir untuk dirinya dan zamannya, tapi nenek moyang kita berpikir jauh ke depan pada anak cucu yang belum lahir, yang mungkin lahir berpuluh-puluh tahun atau beratus tahun yang akan datang. Sebab jika masih tahu siapa nenek moyang kita itu dan bagaimana cara dia mendapatkan harta itu, maka itu bukanlah harta pusaka tinggi. Begitu hebatnya nenek moyang kita, diciptakannya aturan-aturan. Namun setelah diciptakan aturan-aturan, disediakan harta benda, disediakan sawah ladang sebagai modal dalam menempuh kehidupan. Modal untuk memulai kehidupan. Maka pada masa lalu, mungkin juga pada masa sekarang, jika dia satu rumah ada menantu baru, maka menantu itu ditunjukkan oleh mama. Jika nanti sultan, kalau dia dipanggil sultan orang Minang itu, ingin bikin rumah di sini tempatnya, di sini perumahannya. Ingin ke sawah, ini sawahnya. Ingin ke ladang, ini ladangnya. Maka timbullah pepatah, daun ipah tembakau padang, api-api 2 seminggu. Habis nikah, ai ke ladang. Baik itu adat kami orang Meksiko. Tapi jika dia tidak akan ke ladang, dia mau merantau, silahkan. Tapi merantau ini kan terbuka sejak tahun 60-an. Kalau dulu orang merantau hanya sebentar. Silahkan merantau. Jika nanti dirantau ada kesulitan, silakan pulang. Ada harta, ada rumah. Silakan diolah. Itu hebatnya nenek moyang kita. Dibikinnya aturan, disediakannya modal untuk itu. Ada nggak sekarang ini yang seperti itu? Ada nggak daerah yang seperti itu? Daerah mana? Coba tunjukkan satu aja. Atau sekarang pun orang Minang pun masih ada nggak? Tidak ada lagi. Hebatnya
Dan bagaimana cara dia memutuskan aturan itu, dan ini berlaku di seluruh Minangkabau. Begitu jauh jaraknya Minang ini. Jalannya juga mungkin kita bisa bayang dalam beratus-ratus tahun yang lalu. Bagaimana dia memutuskan? Pada saat ini ada orang mengatakan orang Minang itu tidak bisa lagi bekerja sama. Orang hanya bisa sama-sama bakarajo, tapi tidak bisa bekerja sama. Di mana yang salah? Di mana salahnya? Dulu begitu besar aturan matrilineal, sistem kekerabatan, saku pusaku, sampai sekarang masih berjalan. Banyak yang lain lagi. Kawanku, bapak-bapak, ibu-ibu, yang selanjutnya adalah sistem demokrasi menurut Minangkabau. Nenek moyang kita memberikan satu pedoman. Boleh ayah ke pembuluh, boleh katu di mumpakat, boleh alus, jangan basagi, picak jangan basudui. Jika boleh salah tidak basudui, basagi lai, basudui, pacak tidak basagi, maka boleh digolongkan, picak dilayangkan. Belayu daun bapa lapiak bermusyawarah, duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama berlapang-lapang. Demokrasi, dihargai pendapat. Ketek tahu gadang pandai, dia lo kata lumpakat. Dan raja kata lumpakat, dan bana kata saya. Begitu demokrasi menurut Minangkabau. Minangkabau tidak menganut setengah lebih satu, atau voting tidak menganut. Begitu hebatnya aturannya, dan sampai sekarang masih berjalan. Yang selanjutnya adalah budi. Budi adalah rohnya adat. Apabila budi tidak lagi, maka adat itu tinggal jasad, tinggal tubuh yang sudah tidak bernyawa. Seperti disebutkan dalam beberapa mamang adat. Nan kuriak kundi nan merah sago, nan bayak wudiak, nan merah, nan indah adalah basuh. Dek ribui rabahlah padi, dicupak datuak tumanggu. Kalau induit tak berbudi, duduk tagak kumari tangguh. Tidak ada tempat di Minangkabau itu pada masa lalu kalau tidak berbudi. Induit di kanduang adat, mati di kanduang tanah. Begitu dulu sebelum Islam masuk. Orang yakin berbudi. Mati gajah meninggalkan baling, gading. Mati harimau meninggalkan balang. Menati manusia meninggalkan budi baik. Pulau Pandan di jauh di tengah, di balik pulau Angsud. Hancur badan di kandung tanah, budi baik di kenang jua. Begitu budi dalam kehidupan adat. Kalau budilah tak jua, pahamlah tak gadai. Dah rusak namu di negari, buat lupa salah candu, terserak kena langit. Mamanya lama rompak pagalarangan, terserak malu ke bumi, tabayang aib ke langit, epoh kurang dalam kampung. Maka itu suatu memalukan. Dia tidak bisa lagi jadi datuk, tidak bisa lagi jadi imam, tidak bisa lagi jadi katik. Kalaulah terkurung di bilik lama, artinya tertangkuk basah, tak panjai anau basigai, tak boleh jadi datuk. Dan seandainya penghulu perjadian seperti itu tertangkuk basah, umpamanya beruntuhlah di tandan, gadiangnya dipiwah, dipilin, balangnya dikikih, diruntuh dari tandan. Begitu posisi budi di dalam adat Minangkabau. Selanjutnya pepatah petitih. Yang kelima mungkin pepatah petitih. Pepatah ada yang mengatakan itu asal katanya lah tatah. Orang itu dibimbing, ditatah untuk mendapatkan suatu pengertian yang tadinya dia tidak paham, diberikan pengertian dengan kata yang melereng, dengan kata yang menyampaikan dengan cara yang gendeng, mending pakai kartu bamisa. Dan titih adalah menyeberang dari tidak tahu menjadi tahu, menyeberang ke suatu pengertian, satu pemahaman yang dikatakan adat dipakai baru.
baju dipakai usang. Begitu orang tahu tentang suatu masalah tentang adat berdasarkan melalui pepatah-pepatah, oh begitu ya. Waduh, baru tahu aku. Baru adat pada saat itu. Kadang-kadang adat itulah lama, adat lama pusaka usang. Tapi ada yang baru tahu, baru mendengar, maka dia katakan adat, oh adat baru, baru dipakai. Adat dipakai baru, baju. Itulah maksudnya. Jadi pepatah itu merupakan sumber daripada aturan adat itu. Kalau orang bicara adat tidak ada pepatah petitih, sama dengan para ulama tidak membaca ayat Al-Quran dan hadis. Karena rundik pakai katu bermisal. Aduh misal. Dan jadi ayat pepatah itu ayat-ayat adat. Merupakan disitulah dasar adat itu berkembangnya. Dan pepatah itu berkembang sampai sekarang. Para ahli-ahli adat masih menciptakan pepatah-pepatah. Kalau tidak diciptakan, kalah dong. Orang dulu aja yang bisa membuat pepatah. Orang sekarang juga harus bisa sesuai dengan konteks dan perkembangan adat itu sendiri. Angku-angku bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati, adat dan sebatang panjang atau adat dan selingkah alam ini dikunci dengan sebuah pepatah. Dibubui indak layu, dianjak indak mati. Adat itu tidak bisa dicabut. Jika Minang itu masih mau ada, adat itu tidak bisa dicabut. Jika ada satu negara yang tidak memakainya, tapi tidak ada pengaruh pada negara lain, dibubui indak layu, dicabut indak mati. Artinya, dan kalau kita lihat di negara lain, itu berlaku di seluruh Minangkabau. Kita berpindah itu kan sama. Dibubui indak layu, dianjak indak mati. Kalau kita beranjak ke negara lain sama, memakai seperti itu di seluruh Minangkabau. Sistem-sistem yang kita bawa. Jadi artinya itulah yang dikatakan pedoman adat dan sebatang panjang. Kemudian ada adat dan selingkah nagari. Adat dan selingkah nagari dibuat oleh nenek mama dengan musyawarah mufakat di nagari. Belayu daun bampa lapia, duduknya samparan tagaknya sepematang, membicarakan aturan-aturan dalam negari. Aturan bisa berubah, bisa ditambah, seperti umpamanya tata cara lamar-melamar, ningkek canjang menapiak bandua, itu berbeda di setiap negara. Seperti juga pelaksanaan pernikahan dan perkawinan. Nikahnya tetap menurut Islam, tapi pengemasannya, bagaimana cara menjemput merepulai, apa persyaratannya berbeda. Siapa yang menjemput tidak sama di setiap negara. Ada yang menjemput merepulai itu orang Semando. Apa alasannya? Memikir balam jo balam. Dan orang Semando yang kerja pui, tentu orang Semando lah yang diutus. Marilah awak. Hello orang sini. Dihormatinya gitu. Kok ambo masih betah? Itu katanya. Kemudian ada yang lain lagi, ada yang mama, ada siapa? Ada aturan-aturan berbeda-beda dengan alasan yang berbeda pula. Seperti juga umpamanya tata cara bertagak penghulu. Pada dasarnya ada sama. Berdiri penghulu sepakat kaum, berdiri adat sepakat nagari. Untuk mendirikan seorang penghulu harus sepakat 10 anggota kaum. Ketek tahu kadang pandai delo katunya pakat. Dan saparwi, dan sapariwak, dan sakaum sapasukuan. Lah sepakat dalam negari, dalam parwi, dalam kaum, dilewakan ke negari, dimohonkan ke dinia mamak negari. Penghulu kami yang lama, lurahlah dalam, bukilah tinggi, barek dak terpikul lagi ringan dak terjinjiang. Maka dia dak sanggup lagi untuk memikul jabatan. Kami ganti dengan yang ini. Mohon diterima oleh nenek mama. Dibawa duduk semerandah, dibawa tagak sama tinggi, duduk sepematang tagak
seamparan. Kailia mohon di bawah Sarang Tuah Dayung, kemudian di bawah Santak Galah. Adat kami si Limbago itu berbeda di setiap negari. Itulah yang dikatakan adat nan selingkah negari, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Dan adat selingkah negari ini dikunci oleh pepatah, dibubuik layu, dianjak mati. Itu bisa dicabut, bisa diganti, usang-usang dibarui, lapuk-lapuk dikajangi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Namun kalau kita berpindah ke negara lain, adat itu tidak berlaku di negara lain. Karena negara lain punya cara dan punya sistem berdasarkan kesepakatan yang ada di negara masing-masing. Maka itulah dikatakan, negara itu dikatakan dulu republik-republik kecil. Boleh mengatur selama tidak bertentangan dengan aturan dan sebatang panjang. Boleh, tidak menyimpang, silakan. Dasarnya. Engkau bapak-bapak, itulah aturan-aturan adat yang disandikan kepada agama. Maka hal itu berjalan sampai sekarang. Lalu kemudian aturan sara adalah aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima dari Allah, yang difirmankan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, jadi pedoman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Innamal bu'istu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Seperti kita telah sebutkan di atas tadi, sebelum Islam masuk, budi pun sudah begitu hebatnya di Minangkabau. Seperti kita terangkan, budi merupakan dasar adat sebagai aturan pangkalnya budi. Kalau tidak berbudi, pasti tidak beradat. Maka dari itu, budi yang telah terunjam dalam aturan adat Minangkabau, dan Nabi diutus menyempurnakan budi pekerti manusia, bertemulah uratnya itu. Sehingga ini mungkin salah satu orang Minang dapat menerima dengan utuh aturan adat Minangkabau. Dalam aturan adat Minangkabau menjadikan Islam atau sara jadi sandinya. Maka orang Minang sepakat beragama tunggal, yaitu agama Islam. Minangkabau itu adalah Islam. Kalau tidak Islam, tidak orang Minang. Ada yang berani mengatakan seperti itu. Nah, Minang itu adalah Islam. Jika ada yang berpindah, maka dia tidak orang Minang lagi. Hak-hak hilang. Hak sako dan pusako dan sematra hilang. Itu konsekuensinya. Dan itu sudah aturan yang jelas. Al-Quran pun menyatakan seperti itu. Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari non-Muslim. Dan orang Muslim tidak memberikan waris kepada Muslim. Sudah jelas itu. Kawanku, bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati, dengan berpadunya, diterimanya adat sara sebagai landasan, timbullah pepatah si moncak jatuh tarambau, kaladang membawa lading, lukulah pau keduanya. Adat sara di Minangkabau serupa awa dengan tabi, sanda bersanda keduanya. Mungkin dan memang kita lihat ada yang tidak sependapat. Masa adat dengan sara, sanda bersanda? Sara itu lebih kuat. Iya, adat itu bersurat firman Allah. Adat itu buatan manusia. Sanda bersanda boleh. Di ayah dengan anak sanda bersanda. Bolehlah ayah dengan anak sanda bersanda dalam satu masalah menghadapi kehidupan? Itu kan kiasan sanda bersanda. Tolong menolong, kuat menguatkan, bela membela, enggak boleh. Dalam berdakwah saling mengangkat. Agama menyatakan bahwa adat telah
menerima agama. Orang agama mengatakan telah menerima adab. Apa itu salah? Mana yang lebih baik kalau adat dan syarat bertolak belakang, tidak sepakat, tidak menerima, itu parah lagi. Jadi sandar bersandar tidak ada salah. Sandar bersandar dalam menjalankan dakwah. Secara aturan, Islam lebih kuat. Jelas. Aturan berbuah mati. Sedangkan adat berbuah sentak. Jadi kita contohkan lagi seorang ulama besar umpamanya berjalan dengan dumbalang yang ilmunya rendah hanya sebagai penjaga, terjadi keributan di jalan. Dalam menghadapi musuh, boleh nggak dia sandar-sandar, saling membela? Boleh. Maka dikatakan cadia mempermandangkan, bagak memperlalahkan, kayu menuruni. Jadi dalam agama boleh. Adat saling kuat menguatkan dengan syarat, saling menyatakan selama tidak beridah. Kalau ada yang menyimpang, diluruskan. Jadi yang kurangku sebenarnya boleh saja kita beda pendapat, tapi ini menurut pendapat saya boleh aja, tidak ada masalah. Kemudian ada yang disebutkan penakiak pisau sirawi, panarah batang lintabung, salodang ambiakkan iru, setitiak jadikan lawi, sekapa jadikan gunung, alam tekambang jadi guru, setetes dijadikan laut, sekapa, bukan sekapal laut, tapi sekapal tangan menjadi gunung. Dalam pepatah lain dikatakan, rumah gadang bariba pintu nak nampak jalan ke alaman, dibalun sebalun kuku, di kambang seleba alam. Walau segadang bijo labu, bumi jolangi ado di dalam. Begitu banyaknya contoh-contoh dari Allah dalam alam. Malah Profesor Azairin mengatakan, kalau tidak salah dalam bukunya, dalam salah satu buku, bahwa jika alam ini masih ada, adat itu akan pasti ada. Dan orang Minang berguru kepada alam. Ini menurut beliau. Engkau aku bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, begitu hebatnya aturan adat menggambarkan alam takambang jadi guru. Alam yang ada tidak memberi pamrih, matahari bersinar, pagi dia terbit, sore dia tenggelam, besok dia terbit lagi. Dia tidak peduli orang mau berterima kasih, mau bersyukur, mau apa-apa, dia terbit lagi, besok begitu dan seterusnya. Contoh pisang hari ini dipotong oleh orang, dia tumbuh lagi besok, lusa dipotong, dia tumbuh lagi, dia tumbuh lagi. Dia belum mau mati sebelum dia bermanfaat, memberikan buah kepada, sekalipun jantungnya akan keluar untuk mendapatkan sebuah. Kalau dia sudah sedapat, dia telah berbuah, dia akan mati sendiri, tidak usah disuruh mati, dia mati sendiri. Begitu bisa. Ini alam. Engkau bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, hari sehari diparampek, malam semalam dipertidur, di pangku anak are-are menurut aturan Islam, dibimbing kemenakan di usahaku. Kalau paku asam balim yang timpulung lenggok-lenggokkan di bawah nak rang kasuaso, anak di pangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan, tenggang negari jan binaso. Di pangku anak ketantang dado, didakekkan dengan hati jantung, diberikan kasih sayang, didakekkan dengan kantong, dibiayahi dengan pencarian hasil keringat cucu paluh, sebagai tanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan aturan Islam. Kok melompek sama patah, menyeliduk sama bungkuak, patah sayuk betungkek paruah, namun anak di pangku jo, antah kok tanah latas sirah. Kalau tidak
nanti diminta tanggung jawab. Anaknya akan mengatakan bahwa saya tidak dibimbing, dinasihati oleh ayah saya. Ayah saya diamkan apa yang saya lakukan. Maka kita diminta tanggung jawab. Dan menurut para ahli, para ulama mengatakan bahwa seorang anak itu nanti dipanggil dengan nama bin ayahnya nanti. Sedangkan ayah, sedangkan mama dibimbing kemenakan sambil berjalan, dikabek padi jo daunnya. Setelah dewasa nanti dia akan membimbing kemenakan pula. Inilah yang disebut dalam adat pepaneh, sarak pelindung. Tanggung jawab mama jelas di dunia. Jika terjadi masalah oleh kemenakan, baik atau buruk, orang menanyakan siapa mamanya. Siapa mamanya? Usut diselesaikan. Kalau hari janiah hilang dicari, luluh disalam. Itu tanggung jawab mama. Usut diselesaikan. Tetapi dia tidak bertanggung jawab untuk nanti di padang masa. Tapi dia bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan dalam hadis dikatakan tiap-tiap pemimpin akan ditanya dan harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Di sini barangkali mama. Karena jabatan kita terima, setelah didahulukan selangkah ditinggal syaratnya, tentu kita bertanggung jawab. Kita laksanakan, apalagi pada saat penghulu diangkat disumpah. Jadi ada juga tanggung jawab, tapi tidak seberat ayah. Aku bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, ya ayyuhallazina amanu hu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Dan sedangkan isinya adalah manusia dan batu. Jadi pepatah tadi mengatakan, anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, tenggang negari jan binaso. Bebuah rimbang di Malako, bebuah sampai ke Orek, tenggang negari jan binaso, tenggang 100 jubeknya. Seorang manusia yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Dalam surat lain dikatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kamu itu yang menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar. Dan dialah orang-orang yang menang dan beruntung. Jadi di kita, mama itu menyuruh berbuat baik, melarang berbuat mungkar. Tetap kita lihat, kalau ada kemungkaran, kita ingatkan, kita suruh dia berbuat baik, suruh dia belajar, suruh dia menuntut ilmu, agar dia bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Aku bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, lurihlah jalan padang panjang, berbelok jalan pandai sikit, nampak dari foto tu. Kok dirantang mungkin nama panjang, elok dipunta nanya singkek sakiro ke gunung. Situ saja nak sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya. Mohon maaf jika ada kekerasan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.